kami sangat penting sekali bagi kita semua untuk kembali lagi tadi menyitir pernyataan dari Pak Staf Ahli Menteri bahwa kita perlu diingatkan kembali bahwa gender itu adalah merupakan suatu isu yang harusnya harus utamakan di semua bidang pembangunan. Jadi senang sekali tadi dalam sambutannya beliau sangat jelas sekali menyampaikan hal tersebut dan kami berharap apa yang kami sampaikan ini untuk bisa menjadi pengingat kembali bahwa ada tanggung jawab yang harus kita laksanakan di dalam pelaksanaan program pembangunan. Sebelumnya saya mohon izin tetap menggunakan masker karena kebetulan saya ada di kantor. Ini karena klaster perkantoran semakin tinggi ya Pak ya, jadi kami diingatkan untuk terus menggunakan masker walaupun di kantor. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi semua. Yang terhormat Bapak Kepala BPPK Kesehatan ya dari Kementerian Kesehatan, Pak Tri, terima kasih sudah mengundang kami, Bapak Ibu yang hadir di sini. Saya lihat banyak sekali dari teman-teman dari daerah ya, jadi terima kasih sudah hadir pada acara hari ini. Saya akan langsung saja mohon izin Mbak Nedi, staf kami yang akan coba untuk share paparan, apakah sudah bisa masuk ya? Kami persilakan. Belum masuk, Ibu? Kayaknya belum masuk ya, Mbak Nediana? Belum, Ibu. Ya. Atau kalau tidak, saya mohon izin Bu Fatona bisa membantu, Bu. Mohon izin. Oh, itu minta izin akses screen share katanya, Mbak Nedi. Iya, baik. Nah. Tolong adminnya ya, Ibu Mediana meminta akses screen share-nya. Baik, Pak. Jadi Bapak Ibu memang kalau kita bicara kalau Kementerian Kesehatan sih saya yakin sudah cukup bagus kok Pak dalam hal kalau kita bicara mengenai tagging ARG nanti kita bisa lihat ada beberapa catatan-catatan. Jadi Bapak Ibu saya akan coba langsung saja silakan Mbak Nedi lanjut. Lanjut saja. Jadi kalau kita bicara tadi sudah jelas sekali dalam sambutan Pak Staf Ahli Menteri mengenai konsep gender, jadi gender jangan dimaknai seperti perempuan, gender itu bukan jenis kelamin, gender itu beda sekali dengan yang namanya jenis kelamin. Kalau jenis kelamin itu adalah karakteristik biologis, kita sudah dapat secara kodratnya memang seperti itu, sifatnya universal dan tidak bisa diubah. Namun kalau kita bicara gender, ini tadi yang disampaikan ada karakteristik sosial yang membedakan antara menjadi laki-laki dan menjadi perempuan. Bukan membedakan laki dan perempuan, tapi menjadi laki-laki. Jadi kalau menjadi laki-laki itu harus nggak boleh nangis deh, gitu, harus kuat, gitu ya, harus mencari nafkah, gitu, harus pokoknya yang harus jadi pemimpin di satu perusahaan, harus itu adalah yang membedakan menjadi laki-laki. Menjadi perempuan itu ya ngurus anak di rumah tangga, ngurus rumah tangga dan seterusnya. Jadi ini yang dikatakan sebagai gender. Sebenarnya tidak apa-apa, tadi benar tadi sama Pak Staf Ahli Menteri bahwa tidak apa-apa ada perbedaan itu, tetapi jangan sampai perbedaan itu menyebabkan adanya ketidaksetaraan di dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya. Di dalam kita nanti juga mengakses berbagai layanan-layanan yang harusnya bisa kita berikan secara adil dan merata kepada baik laki maupun perempuan. Nah, ini yang kalau kita lihat di sini, ini yang sebenarnya menjadi isu yang harusnya bisa diangkat. Dan sifatnya beragam. Gender itu sifatnya beragam. Tergantung masyarakatnya, tergantung budayanya. Budaya Jawa, budaya Sumatera, budaya Papua, budaya Sulawesi itu beda sekali pada saat kita menempatkan perempuan dan laki-laki dalam konteks sosial. Itu sangat berbeda. Jadi beragam sekali dan memang bisa berubah dinamis tergantung situasinya. Zaman dulu perempuan nggak boleh sekolah tinggi-tinggi kan, sekarang sudah banyak perempuan yang sekolahnya sangat tinggi bahkan melebihi laki-laki juga gitu. Jadi sangat dinamis. Sementara kalau tadi saya katakan kalau jenis kelamin ya nggak bisa berubah, ya itu aja, ya laki ya perempuan. Tapi kalau gender ini sifatnya sangat dinamis, tergantung juga dengan kondisi konteks sosial yang ada di sekitar kita. Lanjut saja, Mbak.
Tadi juga sudah disampaikan bentuk ketidakadilan gender, ada stereotyping, pelabelan. Ya tadi perempuan itu cerewet katanya gitu ya, pelit, banyak ininya, banyak maunya gitu. Kalau yang laki-laki nggak sabaran, mau menangnya saja, sok jagoan, itu adalah satu pelabelan ya, pandangan-pandangan, anggapan atau kepercayaan negatif terhadap salah satu jenis kelamin gitu. Ada juga isu tentang ketidakadilan gender itu bisa dilihat dari pemarginalan atau peminggiran. Jadi tadi juga sudah jelas banget disampaikan, oh kalau perempuan itu saya hanya bisa lulus SD saja jadi buruh, yang laki-laki saya pendidikannya bisa lebih tinggi lagi, saya harusnya bisa jadi yang mandor atau jadi pimpinan dan sebagainya. Jadi di sini ada pemarginalan yang menyatakan bahwa perempuan itu nggak usah lah tinggi-tinggi, nggak usah lah mendapatkan akses yang luas, yang cukup gitu ya. Nah ini adalah bentuk dari peminggiran. Bisa juga subordinasi. Subordinasi itu selalu menempatkan, tadi bagus banget, saya senang banget tadi disampaikan oleh Pak Staf Ahli Menteri bahwa contohnya bahwa kalau perawat itu perempuan itu jadinya perawat aja, dokter kepala rumah sakit itu ya laki-laki gitu ya. Itu benar banget, itu namanya subordinasi. Ini kita bicara tentang bentuk ketidakadilan gender gitu ya. Kemudian ada double burden. Double burden tadi juga dijelaskan bahwa perempuan itu juga menanggung, baik istilahnya ikut membantu mencari nafkah juga, bekerja juga di rumah, mengurus anak, keluarga. Ini adalah satu yang dihadapi dalam bentuk ketidakadilan gender tadi. Atau tadi yang saya sampaikan juga, kekerasan berbasis gender, violence. Ini juga adalah bentuk-bentuk dari ketidakadilan gender. Lanjut. Nah, mengapa kita perlu perspektif gender dalam kesehatan? Pertama, karena memang masih terdapat diskriminasi pada salah satu gender dalam memperoleh layanan kesehatan. Jadi saya tidak mengatakan bahwa perempuan saja yang yang terdiskriminasi, laki-laki pun juga seringkali juga terdiskriminasi. Saya ingin mencoba menempatkan bahwa tidak melulu bahwa pada saat kita bicara gender itu adalah selalu fokusnya kepada perempuan, tapi juga bisa tergantung kepada situasi di mana yang memang yang masih perlu kita jawab isunya itu ada di mana. Kalau di laki-laki ya kita jawab, kita ke sana, fokus ke sana gitu. Jadi masih ada diskriminasi. Kalau misalnya yang terdiskriminasi adalah laki-laki, ya kita harus fokus ke sana. Ada perbedaan anatomi dan kebutuhan, di mana ada perbedaan kebutuhan laki-laki dan perempuan dalam isu kesehatan, terutama dalam kesehatan reproduksi misalnya, yang memang di mana perempuan ini memiliki kebutuhannya lebih kompleks. Jadi memang tidak bisa disamaratakan bahwa misalnya menyediakan fasilitas harus sama, laki perempuan nggak bisa. Karena memang ada kebutuhan-kebutuhan yang memang embedded atau melekat di dalam perempuan dan laki-laki berdasarkan karena perbedaan anatomi dan kebutuhannya tadi. Jadi memang kita penting sekali untuk meningkatkan kesadaran tentang pemahaman pentingnya analisis gender kita dalam menyusun program kesehatan masyarakat yang lebih inklusif. Inklusif di sini artinya jangan sampai ada tadi yang termarginalkan, ada yang malah tersisihkan dari program-program kita itu. Lanjut. Ini hanya beberapa gambaran saja yang ingin kami sampaikan bahwa isu gender di kesehatan itu bisa terjadi di sepanjang siklus hidup. Ini hanya contoh-contoh saja usia. Misalnya pada saat anak-anak ya, kelahiran bayi laki-laki lebih diharapkan pada suku tertentu. Itu udah isu gender banget itu. Jadi dianggap bahwa kalau punya anak perempuan itu nggak untung, nggak beruntung gitu ya. Nah ini masih banyak yang ada seperti itu. Perbedaan perlakuan anak perempuan dan laki-laki gitu. Itu bahwa kalau anak perempuan itu di dalam rumah tangga harus mulai bantu-bantu misalnya nyuci, memasak dan seterusnya gitu. Sementara yang laki-laki biarkan mereka untuk belajar terus gitu ya. Itu udah terjadi isu gender dalam perbedaan antara anak perempuan dan laki-laki. Laki-laki lebih rentan mengalami kematian karena kecelakaan. Ini juga isu gender karena memang mereka sering berada di luar gitu ya, aktif di luar gitu. Ini sering terjadi kecelakaan. Bayi perempuan lebih tahan terhadap infeksi penyakit. Ini ada dari data-data yang ada. Ini contoh-contoh bagaimana kita bisa menangani kesehatan dengan melihat adanya perbedaan-perbedaan tersebut. Di usia remaja, ini kita juga lihat remaja putri rentan anemia karena kekurangan nutrisi dan zat besi. Ini datanya menunjukkan hal tersebut. Kemudian pernikahan, tadi gambaran dari film yang kita lihat ya, tadi itu yang
Christina dan temannya itu ya, yang kemudian harus menikah di bawah usia 18 tahun. Dan ini menyebabkan remaja putri itu rentan mengalami kehamilan berisiko tinggi. Kalau tadi digambarkannya mereka aman-aman saja, padahal sebenarnya kan sebagai orang-orang yang bekerja di dunia kesehatan akan sangat paham sekali bahwa kehamilan di bawah 18 tahun itu sangat rentan sekali dengan kehamilan berisiko tinggi ini. Gitu. Kemudian di masa dewasa, di usia dewasa ini ada masalah kesehatan reproduksi, sebagai akibat kehamilan melahirkan ada anemia, ada aborsi, infeksi postpartum. Kemudian kalau kita lihat sekarang ini kita punya program KB, KB-nya tuh hanya kebanyakan difokuskan ke sektor perempuan, padahal ada laki-laki di sini. Kenapa nggak kita juga mendorong untuk KB pria, gitu ya? Ini sudah mulai dilaksanakan, tapi masih belum segencar kalau kita bicara tentang sektor perempuan. Gitu. Jadi kan kesannya jadi harusnya perempuan yang memprotek. Kenapa nggak laki-laki yang memprotek? Ini hanya contoh-contoh saja bagaimana kita menempatkan isu-isu gender itu di dalam kesehatan, termasuk kalau kita bicara perempuan lebih rentan obesitas dari laki-laki, kemudian laki-laki sebagai perokok aktif, sementara perempuan dan anak perokok pasif, yang memiliki dampak yang berbeda-beda ini ya tentunya. Kemudian di masa tua kita punya angka harapan hidup perempuan yang lebih tinggi. Sementara kalau kita bicara harapan hidup yang lebih tinggi dengan kualitas di mana kebanyakan itu kualitas hidupnya sangat rendah, terutama dari sisi sosial ekonominya. Artinya mereka mendapatkan beban yang lebih lama lagi bagi perempuan itu. Jadi di satu pihak untung karena dia memang umurnya lebih panjang, tapi dari sisi kondisi sosial ekonominya ketergantungannya sangat besar. Nah ini juga. Kemudian masalah osteoporosis gitu ya, ini juga kita tahu sangat mengemuka bagi perempuan ya. Lanjut. Ini contoh-contoh lagi isu gender di bidang kesehatan, angka kematian ibu jelas itu sebagai salah satu hal yang selalu kami angkat sebagai isu gender yang paling mengemuka, karena pada saat kita bicara angka kematian ibu, behind the scene-nya itu kenapa kok sampai angka kematiannya sangat tinggi, bukan hanya masalah pelayanannya, tapi juga pemahaman, masalah tadi mungkin ada double burden dan sebagainya, kesiapsiagaan dari suami dan sebagainya, itu adalah isu-isu yang mengemuka. Kemudian prevalensi anemia tadi, terus kemudian jaminan kesehatan ternyata hanya pada populasi perempuan itu terdapat 30,2% ya yang tidak memiliki jaminan kesehatan, apalagi kalau perempuan miskin lebih banyak lagi. Jadi ini adalah gambaran-gambarannya. Keluhan kesehatan lebih banyak dikeluhkan oleh perempuan, baik itu kesehatan secara fisik maupun psikis. Mungkin tadi ya karena tekanan-tekanan yang luar biasa, karena ada double burden dan sebagainya, juga ada masalah psikisnya juga. Kemudian juga angka kesakitan ini banyak dialami oleh perempuan. Saya nggak tahu, mungkin karena kesakitan itu bisa jadi perempuan kan mengalami menstruasi, ada masa-masa di mana perempuan itu juga mengalami kesakitan yang rutin setiap bulan itu mereka rasakan misalnya, itu juga mereka sebagai keluhkan juga sebagai angka kesakitan. Ini yang nanti coba kita dalami lagi gitu ya, dan ini harusnya juga bisa menjadi pertimbangan-pertimbangan kita di dalam menyusun program. Lanjut. Nah, untuk yang penyakit tidak menular ini kan kita sudah mengetahui untuk PTM misalnya, strateginya 4x4 ya, 4x4 ya. Nah, penyebab 60% kematiannya ada kardiovaskular, diabetes mellitus, kanker, penyakit paru, obstruksi kronis gitu ya. Dan kalau kita lihat sebenarnya perempuan ini cenderung lebih sedikit melakukan aktivitas fisik karena tadi sudah tersibukkan dengan berbagai aktivitas di dalam rumahnya sehingga untuk keluar rumah. Nah, akibatnya perempuan ini cenderung menjadi obesitas, dan obesitas itu menyumbang kepada kardiovaskular tadi. Jadi ini gambaran-gambaran bagaimana dalam kita melihat satu isu tentu harus kita dalami ada apa di balik isu tersebut gitu ya, ada apa di balik angka-angka tersebut yang tentunya akan memberikan cara pandang yang lebih kritis untuk membedakan kenapa sampai terjadi pada laki-laki, kenapa tidak terjadi pada perempuan, atau misalnya kenapa terjadi pada perempuan, kenapa kok tidak pada laki-laki. Nah ini yang harusnya perlu kita dalami lagi, termasuk masalah merokok dan sebagainya. Ini yang nanti bisa kita kita cermati lebih dalam lagi. Lanjut. Ini tadi yang saya katakan masalah obesitas gitu ya. Jadi perempuan itu cenderung central obesity-nya tuh lebih tinggi ya, dan
Tapi hipertensi laki-laki, diabetes itu di laki-laki gitu. Jadi ini data-data yang kita dapatkan seperti ini. Nah, ini yang nantinya perlu kita cermati kembali. Kenapa kok sampai ada angka seperti ini? Apa yang harusnya kita perbaiki? Jadi jangan hanya di hilirnya saja. Oh ya, hipertensi, oke, kita perbaiki dengan pelayanan dan penyediaan obat untuk. Nah, tapi kita juga harus lihat di hulunya seperti apa. Hulunya itu bagaimana, kenapa kok sampai terjadi hipertensi yang lebih tinggi di laki-laki atau diabetes yang lebih tinggi di laki-laki atau obesitas yang lebih tinggi di perempuan. Nah, itu yang harusnya bisa dijawab. Karena kalau itu tidak kita selesaikan, kita tidak perbaiki isu tersebut, pasti isu yang di hilirnya akan terus muncul gitu ya. Ini yang perlu menjadi perhatian. Lanjut. Nah, ini beberapa faktor risiko penyebab kematian dan disabilitas untuk laki dan perempuan. Ini memang datanya masih data 2017 ya. Tapi kalau kita lihat bahwa gula darah, diabetes menjadi faktor risiko utama penyebab kematian pada perempuan, sementara rokok itu untuk laki-laki. Jadi ini data mungkin sudah bergerak ya sekarang ya. Nanti mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir di sini punya data yang lebih baru, monggo silahkan. Tapi intinya penting bagi kita untuk mempunyai data terpilah seperti ini untuk kita bisa memahami dan mencari tahu ada apa. Kenapa kok gula darah itu bisa sangat tinggi di perempuan gitu. Apakah karena tadi jarang berolahraga, banyak di rumah saking karena tidak ada aktivitas lain, karena memang bukan aktivitas lain, tapi karena dia hanya ada di rumah saja misalnya, kecenderungannya jadi tidak bergerak, makanannya juga sangat tadi tidak sehat barangkali juga ya, ini mungkin bisa jadi seperti itu. Itu yang nantinya harusnya bisa kita cari tahu kenapa seperti itu. Ini yang nanti perlu ada satu penajaman lagi. Dan kemudian kalau merokok, ini juga nantinya akan menjadi mudah pada saat kita melakukan intervensi program untuk pencegahannya atau untuk pengobatannya. Nah, ini menjadi sangat penting pada saat kita mengetahui data-data secara terpilah ini. Lanjut. Nah, Bapak Ibu dengan melihat bahwa sebenarnya ini kan saya hanya tadi memberikan gambaran isu yang ada di kesehatan. Tapi sebenarnya isu-isu gender itu sebenarnya ada di semua sektor yang memang harusnya didalami oleh sektor masing-masing. Dalam hal ini saya yakin teman-teman Kementerian Kesehatan tadi saya mendengarkan dari sambutan dari atau keynote speech-nya dari Pak Staf Ahli Menteri itu sudah sangat bagus sekali untuk bisa mengidentifikasi isu gender yang ada di kesehatan, termasuk tadi kata yang disampaikan mengenai penyakit yang cacing itu. Saya susah banget menyebutkan penyakit yang karena cacing itu. Nah, itu kan luar biasa bahwa ternyata perempuan karena sering ada di air karena mencuci dan sebagainya itu menjadi lebih rentan dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini menjadi sangat bagus sekali untuk kita analisa. Jadi makanya penting sekali mengharuskan gender di dalam kita menyusun perencanaan program kegiatan itu, karena kita harus memasukkan perspektif gender kita ke dalam pembangunan. Ini adalah yang namanya PUG. Jadi PUG itu bukan menambah program baru atau kegiatan tertentu yang baru, tapi PUG ini adalah kita memasukkan perspektif gender kita itu di dalam kita merencanakan program kegiatan kita. Jadi nggak mesti harus ada program khusus tentang gender, tapi bagaimana kita melakukan analisa tadi itu dengan melihat bagaimana ada perbedaan antara laki dan perempuan itu untuk bisa kita tuangkan ke dalam intervensi program kegiatan yang lebih responsif gender. Nah, dalam kita mengintegrasikan ini, integrasinya bisa mulai dari proses perencanaan, pelaksanaannya, pemantauan, dan juga sampai evaluasi, sehingga kita bisa mewujudkan yang namanya kesetaraan gender dalam pembangunan. Nah, caranya untuk bisa mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan, kita perlu melakukan analisanya. Analisanya itu adalah dengan melihat apakah ada perbedaan di dalam hal mengakses. Jadi APKM kalau saya katakannya, mengaksesnya. Apakah ada perbedaan dalam berpartisipasinya antara laki dan perempuan dalam mengambil keputusan di dalam kita melaksanakan pembangunannya. Terus kemudian apakah juga ada perbedaan dalam kontrol terhadap sumber dayanya. Jadi yang melakukan kontrol hanya laki-laki saja. Oh, kalau itu berarti ada ketidaksetaraan gender. Ataukah ada perbedaan dalam menikmati manfaat hasil-hasil pembangunan atau dari satu kegiatan?
Kalau memang ada perbedaan hal tersebut, berarti ada sesuatu yang salah di dalam kita merancang program kegiatan kita. Nah, ini yang tentunya harus kita analisa dengan baik pada saat kita bicara program kegiatan responsif gender ini. Apakah APKM tadi, akses, partisipasi, kontrol, dan manfaatnya itu sudah kita katakan setara, disesuaikan dengan isu yang mau kita angkat tadi. Ini yang nanti harusnya bisa didalami. Tentunya kita perlu memperhatikan pada saat kita ngomong harus utamakan gender ini, ada 7 prasyarat PUG yang harus kita laksanakan ya. Mulai dari memastikan adanya komitmen, karena saya yakin sekali Kementerian Kesehatan punya komitmen yang tinggi sekali. Ini saya katakan kalau saya sebagai penilai APE, karena APE itu kan biasa nanti dinilai setiap 2 tahun oleh KPPPA ya. Ini komitmennya sudah luar biasa kalau saya melihatnya seperti itu. Kemudian ada kebijakan program yang responsif gendernya, kelembagaan PUG-nya ada, dalam hal ini Pokjanya yang sudah dibangun dan sebagainya. Sumber daya manusianya nih kita lihat mumpuni dalam arti memahami mengenai ini, dan ada data terpilah dan juga ada alat analisanya. Kemudian juga ada bagaimana kita meningkatkan peran serta dukungan dari publik dan masyarakat. Lanjut. Kemudian ini yang tadi saya katakan dalam mengintegrasikan gender dalam pembangunan nasional, tadi saya katakan mulai dari analisa dulu untuk melihat gap-nya. Jadi perbedaan kebutuhan perempuan laki-laki itu di mana ada gap-nya, kemudian kita masukkan itu ke dalam perencanaan penganggaran, kita rumuskan intervensi untuk menjawab gap tadi, kemudian kita laksanakan dengan memperhatikan keterwakilan, keterlibatan perempuan laki secara seimbang, secara bermakna, dan juga kemudian kita melakukan pemantauan evaluasi dengan menggunakan indikator-indikator yang sensitif gender dengan menggunakan data terpilah, dan kemudian kita membuat laporan-pelaporannya. Lanjut. Bapak Ibu mengingatkan sekali lagi bahwa kalau kita bicara pengaruh utamaan gender ini sebenarnya sudah 20 tahun lebih ya kita melaksanakannya. Sejak tahun 98 kita sudah menginisiasi ada alat analisis untuk menganalisa isu-isu gender di berbagai bidang pembangunan dengan gap-nya, gender analysis pathway-nya. Kemudian di tahun 2000 ada Impres nomor 9 yang sampai sekarang menjadi acuan kita untuk memandatkan pelaksanaan pengaruh utamaan gender kepada seluruh pimpinan kementerian lembaga dan kepala daerah. Jadi makanya kami selalu mengejar nih, mana nih KL, mana nih daerah, tolong supaya PUG ini bisa kita jalankan. Karena memang sudah ada instruksi presiden tersebut. Kemudian kita juga punya SEB 4 Menteri tahun 2012, walaupun ini hanya berlaku sampai dengan 2014, yang sekarang ini kita sedang menyusun stranas percepatan pelaksanaan PUG untuk kita angkat nantinya menjadi Perpres, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang lebih tinggi lagi. Lanjut. Mengingatkan kembali Bapak Ibu sekalian, kenapa kami getol untuk mengingatkan pada Bapak Ibu pentingnya PUG, karena di dalam setiap dokumen perencanaan pembangunan kita ini, RPJP, kemudian diturunkan kepada RPJMN, ini semuanya mengangkat isu gender yang harus dimainstreamkan ke dalam semua, termasuk RPJMN yang terakhir yang sudah kita keluarkan Perpres 18/2020, di mana kita akan melaksanakan 7 prioritas nasional dalam 5 tahun ke depan, dan di mana ada 4 isu pengaruh utamaan yang harusnya mewarnai pelaksanaan ke 7 prioritas tersebut. Salah satu isu pengaruh utamaannya adalah isu gender. Jadi pengaruh utamaan gender. Pengaruh utamaan gender ini artinya harus mainstream atau masuk ke dalam semua 7 prioritas nasional tersebut. Dan kaidah dari RPJM kita adalah menjamin keadilan. Nah, kalau pada saat kita udah bicara keadilan, artinya laki perempuan ya harusnya adil dong, gitu ya. Ini yang menjadi sangat penting. Nah, memang di dalam kita menuliskan ke dalam RPJMN, kalau nanti Bapak Ibu punya kesempatan untuk melihat kembali RPJMN, bab yang menjelaskan tentang gender itu ada di bab awal ya, tapi itu hanya diberikan ruang yang hanya sangat sedikit sekali, sehingga kita tuangkan lebih panjang atau lebih dalam pada saat kita membahas prioritas nasional yang ketiga, tentang peningkatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Jadi nanti kalau Pak Ibu mau lihat itu ada di situ tentang gendernya. Lanjut. Nah, di dalam RPJMN tersebut kita sudah menetapkan beberapa indikator-indikator yang akan kita capai dari IPG, IDG, termasuk TPAK perempuan. Karena TPAK ini menjadi isu yang mengemuka dalam hal kita bagaimana meningkatkan partisipasi perempuan di dalam ekonomi. Karena kita sadar bahwa perempuan memiliki potensi yang harusnya bisa kita dorong untuk ikut membangun Indonesia.
Ini yang kita harapkan gitu ya, dan berpartisipasi secara aktif di ekonomi. Apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini, ekonomi kita sangat luar biasa mengalami kontraksinya dengan adanya pandemi COVID. Ini yang nantinya ke depan kita akan lebih banyak, selain tentunya tetap kita fokus kepada kesehatan, adalah bagaimana kita meningkatkan dari sisi ekonominya. Jadi ini menjadi fokus kita nanti ke depan adalah ke sana. Dan di dalam kita bicara tentang kesetaraan gender ini, kita akan memperkuat dari sisi kebijakan regulasinya, maka kami sedang mendorong untuk Perpres kesetaraan gender ini bisa keluar. Kemudian percepatan pelaksanaan PUG di kementerian lembaga, jadi saya terima kasih kepada Kementerian Kesehatan dalam hal ini juga Balai Pelatihan Kementerian Kesehatan yang sudah menginisiasi webinar seminar ini, yang artinya ingin mengingatkan kembali bagaimana sebenarnya kementerian lembaga, pemerintah daerah mempunyai peran dalam kesetaraan gender. Bisa kita gunakan secara terpadu. Lanjut. Nah, ini yang mungkin perlu menjadi perhatian Bapak Ibu sekalian, bahwa setelah kita memahami bahwa ada konsep gender ya di sini yang harus kita mainstreamkan ke dalam, atau memasukkan perspektif gender ini ke dalam perencanaan penganggaran, maka tentunya harus mengetahui dong perencanaan penganggaran responsif gender itu seperti apa. Jadi intinya adalah bagaimana perencanaan penganggaran itu bisa menjamin keadilan bagi laki dan perempuan dalam hal tadi aksesnya, partisipasinya, kontrolnya, dan manfaat terhadap pembangunan. Sebenarnya sudah sesederhananya sih seperti itu. Selama kalau kita masih lihat bahwa tidak ada akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki, ini berarti masih ada ketidakadilan gender di sini. Ya, jadi di mana ada perbedaan dalam hal partisipasi, ya berarti di sini masih ada nggak sih treasure harta karun yang kayak bisa ngeliat rumah ibunya setelah ibunya meninggal ternyata masih ada fotonya. Melakukan perencanaan sampai menyusunkan, termasuk substansi yang kita jawab ini harusnya bisa mengadres isu-isu yang terkait dengan PKM tadi. Nah, mungkin yang perlu diperhatikan di sini bahwa anggaran responsif gender ini bukan berarti harus yang terpisah, bahwa harus ada anggaran khusus untuk laki-laki, harus ada anggaran khusus untuk perempuan, nggak seperti itu. Atau 50%, 50%. Itu nggak seperti itu gitu loh. Jadi karena kita pengen supaya anggaran kita responsif gender, dibagi aja deh anggarannya 50% buat laki-laki, 50% buat perempuan, nggak seperti itu. Harus kenali dulu isunya ada di mana. Dan itu yang harus kita jawab masalah itu, gitu ya. Dan nggak perlu harus kita tambahkan anggarannya khusus untuk perempuan, gitu, nggak perlu, gitu ya. Yang penting kita memahami bagaimana pada saat kita melakukan analisa dalam satu isu permasalahan itu benar-benar memasukkan perspektif gendernya tadi. Gitu. Misalnya contoh, kalau misalnya paling gampang kalau misalnya dalam hal penyediaan fasilitas saja, bahwa fasilitas laki perempuan itu berbeda, ya tetap kita menggunakan fasilitas. Misalnya saya selalu paling gampangnya nanti teman-teman dari PU nih nanti yang paling gampang nih untuk bicara tentang contoh-contoh, karena beliau yang bekerja langsung secara real di lapangan. Kalau kami kan di tataran perencanaan. Tapi dalam hal misalnya kita mengadres satu isu bahwa pada saat kita bicara memberikan fasilitas untuk toilet saja, paling gampang itu saya kasih contohnya. Toilet perempuan sama laki-laki kan pastinya berbeda gitu. Dan dalam arti kalau misalnya kita bicara ruang, gitu, jangan diberi ruang yang sama. Karena kalau perempuan itu kan nggak bisa cuma berjejer begitu saja. Kalau urinoirnya kan kalau laki-laki kan berjejer. Kalau perempuan kan harus punya ruang khusus. Pada saat diberikan luasan yang sama gitu. Artinya yang kapasitasnya berarti hanya sangat terbatas sekali bagi perempuan. Nah ini kan nggak responsif gender kalau menurut saya. Terus kemudian kalau penanganan bencana diberikan rumah-rumah yang nggak diberikan sekat-sekat gitu, atau rumah sementara itu ya, tidak ada sekat-sekatnya. Sementara kan perempuan punya kebutuhan khusus yang memang tidak harus punya sekat-sekat. Nah ini adalah hal yang
tidak perlu menambah anggaran, tapi tinggal bagaimana kita berpikir bahwa ada kebutuhan-kebutuhan yang berbeda antara laki dan perempuan yang harusnya dituangkan di dalam program kegiatannya. Jadi ini yang perlu menjadi perhatian. Jadi nggak mesti harus anggaran itu kita tambahkan, nggak perlu gitu ya. Tapi yang penting cara pandang kita, cara kita berpikir dalam menganalisa suatu permasalahan itu bisa melihat ada suatu perbedaan-perbedaan laki perempuan di dalam tadi APKM-nya tadi. Lanjut. Nah, ini beberapa instrumen untuk perencanaan penganggaran responsif gender. Ada GAP, ada berbagai macam alat analisis ya sebenarnya. Salah satunya adalah GAP. Jadi kalau Kementerian Pertanian itu bisa menggunakan alat analisis yang berbeda, tetapi intinya ingin membantu menemukan isu gender dan analisis gendernya. Lalu kemudian ini nanti dituangkan dari hasil kita melakukan analisis tadi, apa isunya, permasalahannya, dan sebagainya. Kemudian kita lihat kepada apa yang akan kita kerjakan untuk menjawab isu tersebut. Itu semuanya kita tuangkan ke dalam gender budget statement. Jadi kadang-kadang teman-teman sering bertanya, apa sih kita kayak ditambahin kerjaan lagi sih dengan menyusun GBS. Nah, GBS itu yang kayak contoh yang di bawah ini yang abu-abu, ada kayak semacam matriks ya, itu ada gambar, ada contohnya di bawah. Sebenarnya kalau kita benar-benar menyusun perencanaan dengan baik, perencanaan program dan kegiatan dengan baik, pasti yang namanya analisa-analisa, termasuk analisa yang terhadap isu gender itu harusnya dilakukan. Dalam kita membuat satu usulan kegiatan, kan tidak ujuk-ujuk, oh ya membangun puskesmas di kecamatan A, kalau kita tidak punya analisa kenapa kita harus membangun puskesmas di sana, atau menyediakan obat ini dadah gitu. Kenapa kita sampai kepada kegiatan untuk menyediakan obat tertentu untuk menjawab untuk satu daerah atau untuk satu rumah sakit misalnya? Kan itu atas dasar analisa kita. Nah, dalam kita menganalisa itulah yang sebenarnya perspektif gendernya itu kita masukkan, dan hasil analisanya cuma tinggal kita tuangkan ke dalam gender budget statement ini. Jadi kalau menurut kami sebenarnya permintaan untuk membuat GBS itu sebenarnya sudah kita kerjakan dari dulu pun juga pada saat kita menyusun perencanaan program kegiatan bagi teman-teman yang melaksanakan tugas sebagai perencana, itu kan harusnya sudah dilakukan. Jadi tidak menjadi satu hal kerjaan tambahan kalau menurut saya, karena itu sebenarnya sudah ada. Nah, kemudian setelah itu baru kemudian kita melakukan tagging, penandaan terhadap pada output kegiatan yang sudah ada di dalam dokumen perencanaan. Jadi ini sebagai gambaran saja bagaimana kita bicara perencanaan penganggaran yang responsif gender. Lanjut. Nah, memang untuk memudahkannya, kita tidak seperti anggaran stunting yang mudah sekali kita checklist atau kita tagging. Karena sudah ada yang masuk sebagai intervensi spesifik, intervensi sensitif, ya kan? Kalau di pedoman stunting, tagging stunting kan seperti itu. Jadi dan sudah ada output yang kita kategorikan sebagai intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Untuk gender itu nggak bisa seperti itu, karena tadi isunya sangat beragam, tergantung sektor masing-masing. Jadi kita tidak bisa mengidentifikasi output tertentu untuk kita tagging gitu, itu tidak bisa. Harus dilakukan analisa sehingga kita tahu bahwa oh ini memang yang isunya dan dijawab dengan program kegiatan tertentu atau output tertentu gitu. Nah, untuk memudahkan kita bisa menstrukturkan pada saat kita melakukan mana sih sebenarnya output yang responsif gender gitu ya. Mana sih anggaran yang responsif gender? Nah, ini kita mengkategorikan saja anggaran responsif gender ini ke dalam 3 kelompok besar ini saja. Jadi tidak seperti tidak seperti stunting ya, yang sudah ada output yang intervensi spesifik, mana output yang intervensi sensitif, tidak seperti itu. Tetapi kita buat dalam 3 kelompok besar ini ada kategori anggaran yang memang kita katakan khusus atau afirmatif. Khusus ini artinya memenuhi kebutuhan satu kelompok yang lebih tertinggal berdasarkan analisis gender kita. Jadi kita lihat bahwa kenapa kita perlu satu anggaran pendidikan politik bagi perempuan nih, saya contohkan. Karena ternyata memang belum sampai kepada kuota kita misalnya 30% misalnya gitu. Artinya di sini kita perlu dorong perempuan-perempuan itu untuk melek paham tentang politik, mau memiliki kapasitas dan seterusnya untuk bisa masuk dalam politik. Ini contoh. Anggaran pemberdayaan ekonomi perempuan. Kenapa perlu ada khusus perempuan? Karena
pada saat kita bicara tadi data-data, kalau kita nanti membedah data ekonomi, tadi masalah partisipasi perempuannya masih rendah, kemudian pengeluaran per kapitanya juga lebih rendah dibandingkan laki-laki, dan seterusnya. Jadi kenapa kita perlu pemberdayaan ekonomi perempuan? Karena kita melihat dari data-data tersebut masih ada kesenjangan, ada perbedaan. Dan memang kita lihat ada beberapa isu-isu seperti misalnya perempuan mau mengakses kredit itu lebih sulit. Ada kekhawatiran nggak bisa dikembalikan pinjamannya dan sebagainya. Itu yang mengapa perlu ada khusus anggaran pelibatan laki-laki dalam pencegahan KDRT. Kenapa? Walaupun KDRT nggak mesti harus terjadi kepada laki-laki perempuan ya, jadi KDRT juga terjadi kepada laki-laki loh. Tapi data menunjukkan sebagian besar terjadi kepada perempuan. Maaf. Jadi makanya pelibatan laki-laki menjadi sangat penting dan kita perlu anggaran khusus. Izin Ibu 5 menit lagi, mohon izin. Nah, kemudian juga untuk misalnya KB. Nah, terus kemudian juga ada anggaran untuk yang mainstreamnya. Mainstream ini artinya anggaran untuk mengatasi masalah kesenjangan gender di berbagai bidang pembangunannya. Saya katakan tadi bahwa misalnya contoh anggaran penanganan pengungsi korban bencana harus tahu perbedaan antara kebutuhan laki dan perempuan. Kemudian infrastruktur harus kita desain secara responsif atas kebutuhan laki dan perempuan. Nah ini yang artinya tidak ada spesifik khusus, tapi pada saat kita bicara sesuatu itu kita sadar ada kebutuhan-kebutuhan yang berbeda. Lalu kemudian masalah kelembagaan. Kelembagaan di sini ada pelembagaan untuk PUG-nya, misalnya untuk sosialisasi, untuk menyusun data terpilah, untuk pelatihan, hal yang dilakukan oleh teman-teman dari pada hari ini juga merupakan salah satu anggaran responsif gender yang masuk dalam kategori kelembagaan ini. Nah ini hanya sedikit memberikan ulasan bagaimana anggaran responsif gender terhadap total APBN kita yang fluktuatif kalau saya katakannya. Jadi di 2018 itu sudah 2,17. Tapi memang walaupun turun, proporsi KL yang melakukan tagging ARG-nya sudah meningkat. Artinya yang di tagging itu hanya kegiatan yang sifatnya kecil-kecil yang tidak memberikan kontribusi optimal bagi pembangunan. Tadi karena sangat kecil-kecil sekali yang di ini kan, sehingga anggarannya turun, walaupun dari sisi yang men-tagging KL-nya menjadi bertambah dari 23, 27, 28. 20 KL itu konsisten melakukan tagging ARG termasuk Kementerian Kesehatan. Nah, terima kasih kepada teman-teman Kementerian Kesehatan yang sudah rutin ya konsisten melakukan tagging ini. Lanjut. Nah, kemudian kalau kita bedah lagi anggaran yang responsif gender ini ternyata kalau kita lihat yang Kementerian Kesehatan ini sudah bagus. Sudah bagusnya artinya apa? Yang di tagging tidak hanya yang Dukmana saja. Kalau biasanya itu kan kalau kementerian lain iya gede, tapi yang di tagging banyak kan yang di dukungan manajemen. Tapi yang sifatnya teknis yang menjawab kepada isu-isunya itu sedikit yang di tagging. Nah, kalau di Kementerian Kesehatan, alhamdulillah nih, bagus sekali malahan ya, lebih banyak yang sifatnya bersifat teknis. Jadi ini saya sekali lagi apresiasi. Nah, mudah-mudahan nggak bosan dia mendengarkan penjelasan saya ini, karena berarti sebenarnya sudah sangat familiar, sudah sangat paham dan sudah bisa mengaplikasikannya dengan baik ke dalam perencanaan penganggarannya. Lanjut. Memang kalau kita lihat secara umum ya, saya katakan selama 8 tahun terakhir ini pelaksanaan PPRG ini belum efektif karena memang tadi memahamkan ya persepsi gender ini sangat terbatas sekali. Kemudian data terpilahnya juga belum optimal. Penggunaan instrumen untuk melakukan analisisnya juga belum optimal. Kemudian dari sisi tata kelolanya ini juga masalah perubahan lingkungan strategis dari proses manual ke elektronik, untuk pengawasannya ini juga terutama yang masih belum optimal. Lanjut. Tinggal sedikit lagi. Nah, upaya-upaya perbaikan memang kita perlu mengembangkan mekanisme koordinasi untuk pelaksanaannya secara tersistematisasi. Kami sedang merencanakan ingin membangun semacam sekretaris bersama ya untuk mengawal untuk PUG ini supaya benar-benar bisa berjalan, meningkatkan kualitas taggingnya. Jadi artinya tidak hanya sekedar tagging, tapi benar-benar kita bisa melihat bahwa yang di tagging ini benar-benar menjawab kepada isu gendernya. Seringkali kadang-kadang kita sekedar udahlah kita tagging saja, tapi sebenarnya tidak menjawab kepada isu tagging. Jadi kita benar-benar akan beralih kepada yang kualitasnya gitu ya.
Dan juga mungkin kita bisa melakukan tagging pada dua isu tematik. Sekarang kita sedang berkoordinasi untuk mensinergikan tagging antara perubahan iklim dengan stunting. Nah, sebagai contohnya seperti itu. Nah, kita sedang bicara nanti perubahan iklim dengan gender nih. Kita juga sedang mendiskusikan hal tersebut. Nah, supaya jadi lebih terintegrasi. Termasuk juga bagaimana kita mengintegrasinya ke dalam sistem Monex kita yang sudah ada saat ini dan juga pelaporannya. Lanjut, nanti yang ini hal yang perlu diperhatikan bagaimana kita perlu menerapkan strategi PUB ke berbagai bidang, terus mempertajam analisis gender. Ini menjadi sangat penting. Saya mohon kepada Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, pertajam analisa kita di dalam mengadres isu-isu yang muncul di kesehatan dengan lebih memasukkan perspektif gendernya tadi. Kemudian terus meningkatkan kapasitas. Jadi saya senang sekali pada teman-teman kesehatan ini untuk terus mengingatkan. Saya hampir setiap tahun diundang terus sama Kementerian Kesehatan untuk mengingatkan kembali. Jadi luar biasa komitmennya kalau saya lihat teman-teman kesehatan ini. Kemudian juga bagaimana integrasi gender dalam pembangunan kesehatan itu menjadi penting untuk memastikan APKM-nya itu sama bagi laki dan perempuan. Self assessment menjadi sangat penting bagi teman-teman pusat dan daerah nih saya katakan untuk melihat saya ada di mana. Dan bagaimana nanti kita bisa mensinergikan berbagai isu-isu prioritas itu untuk memastikan nggak ada yang dibacakan saja dari nggak apa-apa dari MC atau apa. Baik. Kira-kira ini Bapak Ibu sekalian yang ingin kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.